pakan alternatif itu di perkembangan kita lebih stabil. Karena pakan pabrikan menurut kita konsepnya pakan pabrikan sama, metode pembuatan sama, bahan sama, tapi dengan brand yang berbeda ini akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Misalkan CP bisa keluar FCR-nya 28, kita pakai New bisa keluar 29, kita bisa pakai Tongwei bisa keluar 29. Nah, dengan pakan alternatif ini relatif stabil. Bedanya ini awalnya bisa ternak lele sebanyak ini, bisa diceritakan bagaimana? Saya berawal dari pengolahan pakan alternatif dulu Pak itu ya. Pengolahan pakan alternatif itu kita ambil dari limbah hatchery. Jadi kita ambil telur invertil, telur bis, kemudian kita olah untuk jadi pakan alternatif. Ini kita salurkan ke petani-petani lele setempat. Setelah kemudian kita tahu, ternyata kok bagus, ada perkembangan bagus juga di ikan. Kita nyoba lah bikin kolam, dari 5 kolam ada hasil. Akhirnya kita nambah sampai dengan sekarang ini kita sudah 3 tahun itu nggak pernah berhenti nambah. Ini 1 kolam, bulan berikutnya 1 kolam sampai kemudian sekarang sudah ada 170 kolam. Itu sekali panen sampai berapa ton? Sekali panen antara 1 sampai 1,4 ton Setiap hari? per hari ya. Dikirim Itu kolam ukuran berapa Pak? Yang kita pakai kolam ukuran 3x7. Dikirim kemana saja? Dikirim ke Sidoarjo, Surabaya, dan Semarang. Terus harganya sendiri stabil atau bagaimana kalau lele ini? Kalau harga lele relatif stabil itu Pak. Ya, relatif stabil. Per kilonya? Per kilonya per hari ini 18,5 dari kolam. Dari 170 kolam itu Mas Eri, itu tersebar di berapa titik? Ada 3 titik Pak. Jadi 1 titik perkiraan kolamnya sekitar 50-an ya? Iya, Panennya per minggu atau apa? setiap hari Pak. Setiap hari Iya, panen. iya, rata-rata setiap hari. Jadi artinya begini, ada yang hari ini minta 1 red, besoknya libur, lusa 2 red. Jadi dalam total akumulasi 1 minggu kita rata-rata 1 kali panen. Terus ini Mas terkait limbahnya nih bau gimana tuh? Ya terkait limbah memang kita harus akuin juga memang ada bau. Memang ada bau, tapi itu kan masih dalam tahapan yang masih bisa ditolerir gitu. Karena dari DLH sendiri alhamdulillah kan ada support. Jadi tidak ambang batas, masih belum di ambang batas berbahaya gitu Pak. Tapi ini kan limbahnya kan bisa digunakan untuk sebagai pupuk ya Pak Eri? Betul. Limbah airnya untuk pupuk sawah bisa bagus. Itu juga dijual atau bagaimana? Enggak. Ya, kita apa namanya buang ke saluran pembuangan, saluran air. Nah, nanti warga di sepanjang saluran air ini yang memanfaatkan. Untuk pagi ini Mas Eri ini mau panen di titik yang mana? Di titik kedua. Titik kedua. Kita ke sana ya? Iya. Panen di sana. Iya. Oke Mas Eri, terima kasih. Iya. Inilah lokasi kedua yang mana pada hari ini Jumat 27 Desember 2024 tepatnya di pukul 9:20 waktu Indonesia bagian barat. Nampak terlihat para pekerja dari Bapak Heri Purnomo melakukan panen, dan ini sementara dilakukan pemeriksaan pemilihan yang layak ditimbang atau yang tidak layak untuk dipasarkan di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Semarang. Ini proses penimbangan sebelum dikirim ke wilayah tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.